bulan suci Ramadan hadir dengan berbagai macam keutamaannya. Salah satu yang spesial dari bulan Ramadan adalah dia dikenal sebagai bulan turunnya Al-Quran. Malaikat Jibril kemudian memeluk beliau seraya berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril pun melonggarkan pelukan tadi. "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdada imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita haturkan. Dengan segala limpahan karunia nikmatnya, kita masih bisa berkumpul, masih bisa melewati, masih bisa menjalani bulan Ramadan hingga hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana jika bukan karena perjuangan beliau, kita tidak bisa melaksanakan sholat 5 waktu, kita tidak bisa merasakan nikmatnya iman hingga hari ini. Baik pemirsa sekalian, bulan suci Ramadan hadir dengan berbagai macam keutamaannya. Salah satu yang spesial dari bulan Ramadan adalah dia dikenal sebagai bulan turunnya Al-Quran. Salah satu di malam-malam Ramadan ada yang namanya malam nuzul Quran, yaitu malam di mana diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika Nabi Muhammad sedang bertahanus di Gua Hira. Beliau sedang memikirkan nasib kaumnya yang terus-menerus hidup dalam kemaksiatan, hidup dalam kejahiliyah. Lalu kemudian datanglah malaikat Jibril kepada beliau. Malaikat Jibril kemudian memeluk beliau seraya berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril pun melonggarkan pelukan tadi. Kemudian malaikat Jibril pun berkata lagi, "Bacalah," sambil memeluk beliau lagi dengan lebih kuat. Rasul pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian kejadian tersebut terulang sampai yang ketiga kalinya malaikat Jibril pun berkata, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha menciptakan, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang memuliakan, yang mengajarkan kepada manusia dengan qalam. Baik sahabat Sindo sekalian, para pemirsa, kemudian Rasulullah pun pulang dari Gua Hira dalam keadaan hati yang bergetar dan tubuh bergemetaran. Rasulullah pun mendatangi istri beliau, kemudian beliau berkata, "Zammiluni, zammiluni," yang artinya selimuti aku, selimuti aku. Kemudian Rasul pun menceritakan apa yang beliau alami selama di Gua Hira kepada istrinya. Istrinya pun berkata, "Tenanglah wahai suamiku, engkau tidak sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Engkau adalah orang yang senantiasa menyantuni anak yatim. Pasti ada maksud di balik kejadian tersebut." Kemudian istri beliau pun menceritakannya kepada saudara sepupunya, yakni Waraqah bin Naufal. Yang kemudian Rasulullah pun bercerita kepada Waraqah bin Naufal apa yang dialaminya selama di Gua Hira. Waraqah bin Naufal pun berkata kepada beliau bahwasanya itu adalah tanda-tanda bahwasanya engkau akan diutus kepada umatmu. Dan ingatlah, pasti umatmu akan membencimu. Rasulullah pun bertanya, "Mengapa mereka akan membenciku?" Dia pun menjawab bahwa nabi-nabi terdahulu yang membawa risalah sama seperti milikmu, maka dia pasti akan dibenci oleh kaumnya. Seandainya aku masih hidup pada zaman itu, maka pasti aku akan menjadi orang yang pertama beriman kepadamu. Akan tetapi Waraqah bin Naufal pun wafat sebelum Rasulullah mengemban risalah. Pemirsa Sindo sekalian, dari cerita di atas, dari cerita tadi, kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya
ketika Rasulullah SAW mendapatkan sebuah ujian, sebuah masalah, Rasulullah langsung menceritakan kepada istrinya, menandakan bahwasanya peran penting seorang istri di dalam kehidupan. Bahwasanya masalah itu tidak diselesaikan secara individual, tetapi masalah diselesaikan bersama-sama, karena itulah yang dinamakan keluarga. Sahabat Sindo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai sekarang setidaknya ketika kita menghadapi masalah, ketika kita mendapatkan masalah, kita tidak perlu menceritakannya kepada orang lain, tidak disebarkannya di media sosial atau bahkan bercerita kepada orang yang bukan tempatnya. Cobalah ceritakan kepada orang terdekat. Cobalah ceritakan ke keluarga kita, ke saudara kita, atau ke ibu dan bapak kita. Baik sahabat Sindo sekalian, dari cerita tadi, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah bukan hanya sebagai sebuah kitab, akan tetapi sebagai sebuah risalah yang harus dipegang dan harus dipertanggungjawabkan dan harus diperjuangkan sampai akhir hayat. Baik sahabat Sindo sekalian, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.